Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semua, Bapak akan menjelaskan materi kita hari ini. Nanti kalian bisa lihat video ini di YouTube ya, untuk kalian belajar. Materi ini untuk materi minggu ini ya. Baik, Bapak akan share materinya dulu. Kita buku siswa ya. Kalian bisa lihat buku siswa di sini, yaitu tentang bab 1 kita itu informatika dan keterampilan generik. Jadi ini materi yang akan kita pelajari di semester ini, di bab 1. Jadi keterampilan generik itu yang bisa kita pahami adalah untuk berkolaborasi ya. Kalian mampu berkolaborasi, mampu merencanakan pekerjaan, dan mengkomunikasikan hasil pekerjaan dengan efisien dan menarik. Itu ya, keterampilan generik. Jadi kalian harus mempunyai kemampuan untuk berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya adalah, maknanya adalah kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kamu. Terus bekerja sama membuat suatu perencanaan pekerjaan. Kemudian mampu mengkomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Hasil pekerjaan kamu pada kelompok mampu kamu komunikasikan dengan baik. Ya. Oke, baik. Ada hal-hal yang sudah pernah kita bahas kemarin, yaitu ini silakan kalian pelajari ya. Apa dan mengapa perlu belajar informatika, itu tadi ya. Informatika kalau dalam bahasa Inggris itu adalah computer science. Ya, ini adalah mata pelajaran yang tahun ini ada di sekolah kita. Ya, sudah 3 tahun kita sudah SMP 6 ini mengajarkan mata pelajaran informatika. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah computer science. Nah, anak-anak kemarin sudah Bapak jelaskan apa itu beda informatika dan TIK ya. Harusnya kalian sudah tahu. Nah, kita ini di informatika ini kita belajar tentang ilmu komputernya, bukan belajar tentang alatnya ya. Kita sudah masuk ke dalam abad 21. Ini ya, era digital, kalian sudah masuk ke abad 21. Ya. Atau industri 4.0 ya. Ya. Itu kita sudah masuk ke sana, nanti masuk ke 5.0 ya. Itu kita semua terlibat dalam dunia maya. Semua terkoneksi dengan jaringan ya, dengan jaringan internet. Itu adalah masyarakat dengan 5.0 ya. Oke. Artinya nanti bisa jadi kita dimanapun kita berada, kita mau apapun sudah terkoneksi satu sama lain. Kalau 5.0 itu seperti itu. Kalian mau belanja, sudah bisa kita koneksikan dengan HP, semua dalam lini kehidupan. Itu akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi kalian harus belajar itu, ya. Kalau sekarang sudah mulai ya, sudah mulai kita bermain game online, belajar secara daring dan sebagainya, memesan transportasi secara online, ya makanan secara online, itu sudah industri 4.0. Nah, bagaimana dengan kehidupan dengan teknologi atau generasi ya 5.0 ya? Maka semua sudah terkoneksi semuanya dengan menggunakan internet. Oke, baik anak-anak, ini silakan kalian baca buku ini, buku siswa, ini halaman 4 ya. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Ya, silakan kalian baca. Ya, kalian harus sekarang ini literasi dan numerasi. Ya, harus selalu membiasakan diri kalian untuk membaca. Bapak sepintas saja. Yang akan kita pelajari adalah ya garis besarnya adalah tentang BK, berpikir komputasional. Ini materi kita informatika ya.
berpikir komputasional. Ada lagi teknik informasi dan komunikasi TIK. TIK ini adalah alatnya, alat bantu kita dalam belajar. Seperti kita menggunakan Google ini alat bantu kita, ya. Sistem komputer SK, ya, belajar tentang sistem komputer. Belajar tentang jaringan komputer dan internet JKI. Ini akan kalian pelajari. Analisis data, ya, bagaimana kalian menganalisa data itu, menganalisa informasi menjadi suatu data, ya. Contohnya kalian belanja, ya, di supermarket itu dalam hal analisa data, menganalisa data, ya. Algoritma dan pemrograman, nanti membuat algoritma, belajar algoritma dan pemrograman, disingkat AP. Kemudian dampak sosial informatika, disingkat DSI. Jadi apa sih dampak sosial dari informatika? Ada dampak negatif dan dampak positif tentunya, ya. Kemudian praktik lintas bidang, PLB. Praktik lintas bidang ini adalah bagaimana kita membuat bekerja sama dengan bidang lain. Bagaimana memanfaatkan informatika itu bekerja sama dengan bidang lain. Gitu, ya. Nah, dalam bahasa Inggris, bidang itu disebut computational thinking, CT, ya. Information and Communication Technology, ICT, nah, dalam bahasa Inggris. Computer System, CE, atau sistem komputer bahasa kita. Computer Network, NW, Data Analysis, DA, Algoritma and Programming, EP, Social Impact and Informatics, SOC, Computing Practice, CP. Ini kalau dalam bahasa Inggris. Gambar 11 berikut menggambarkan bidang-bidang pengetahuan dan elemen pengetahuan informatika tersebut. Nah, ini, ya, TIK. TIK ini merupakan suatu alatnya, ya, merupakan payungnya kalau ini sebuah rumah, ya. Kemudian landasannya kita harus berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada berpikir dengan cara bagaimana komputer berpikir. Ya, di dalamnya ada sebagai penyangganya, tiang-tiangnya ini adalah sistem komputer, jaringan komputer, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, ya. Kemudian setelah kita memahami ini semua, kita bisa menerapkan ilmu ini ke dalam praktik lintas bidang. Artinya apa? Kita bisa menerapkan dalam bidang ekonomi, ilmu informatika itu, dalam bidang sains, dalam bidang kedokteran dan sebagainya, ya. Kemudian sebagai atapnya adalah TIK. TIK ini adalah alatnya, alat komunikasinya, seperti handphone, komputer, itu sebagai alat untuk memayungi ini semua, ya. Tidak ada, ini tidak bisa kita bekerja kalau tidak ada perangkatnya, TIK-nya tidak ada. Tidak ada internet, maka ini tidak bisa, susah kita akan belajar, ya, TIK. Ya, jadi ini namanya pilar pengetahuan informatika. Apa yang dipelajari kelas 7, silakan kalian, seperti yang Bapak jelaskan tadi, berpikir komputasional itu apa saja, silakan kalian baca. TIK itu apa, ya, silakan kalian baca. Dalamnya adalah berkomunikasi via email dan sebagainya. Sistem komputer apa yang dipelajari, ini, ya, bisa kalian baca, ya. Kemudian analisa data, kalian belajar mengolah data, algoritma dan pemrograman materinya apa, bisa kalian baca. Kita membuat suatu program, ya, algoritma pemrograman, buat suatu karya yang kreatif. Kemudian dampak sosial informatika apa, yaitu dampak positif maupun negatifnya dari perkembangan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang akan kita pelajari, ya. Poin praktik lintas bidang, yaitu kita kerjasama membuat karya, ya, di bidang-bidang yang lain. Oke, baik. Informatika dan profil pelajar Pancasila, ya. Dengan mempelajari informatika ini, ya, di era digital, Bapak berharap akan tercapai profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Kalian akan menjadi generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini yang paling penting, ya. Kemudian berkebinekaan global. Artinya apa? Kalian mempunyai pengetahuan, ya, pengetahuan berkebinekaan, ya. Tidak hanya kita bangga terhadap suku kita juga paham terhadap suku kita juga paham terhadap budaya-budaya secara global. Mandiri, kalian akan menjadi generasi yang mandiri dengan belajar informatika. Bergotong royong, di sini kalian akan bergotong royong bekerja sama. Bernalar kritis, nanti kalian akan diasah untuk bernalar kritis bagaimana memecahkan masalah. Kreatif, maka kalian akan membuat
sesuatu itu sekreatif mungkin ya, berkreasi ya. Oke. Baik, berikutnya adalah Bapak akan jelaskan. Nah, ini silakan kalian baca ya. Informatika itu akan menumbuhkan karakter tersebut ya, sebagai warga dunia nyata dan sebagai warga dunia maya. Jadi gitu ya. Berikutnya kemarin sudah Bapak berikan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian, mudah-mudahan kalian sudah mengisi semua ya. Nah, ini buku siswa ini. Di dalam buku siswa ini ada apa perbedaan informatika dan TIK. Nah, silakan kalian baca ya. Perbedaannya apa? Tugas minggu lalu sudah Bapak berikan. Silakan kalian merangkum dari bacaan ini. Dan tidak boleh rangkuman itu fotokopi dari sini atau copy paste. Silakan kalian rangkum ya. Boleh dengan kata-kata sendiri rangkum. Apakah belajar informatika harus memakai komputer? Tidak. Nanti kita bisa belajar informatika ini tidak menggunakan komputer. Ya, kita bisa belajar dengan menggunakan tanpa komputer. Ya, nanti Bapak akan jelaskan itu. Kemudian apa itu problem dan problem solving? Mengapa hal itu penting? Silakan kalian baca. Kemudian apa hubungan informatika dan mata pelajaran atau bidang lain? Silakan kalian baca juga. Ada semua ya. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak tanyakan kemarin. Oke, baik. Berikutnya ya, untuk materi kita. Nah, ini ya kalian lihat urutan kegiatan yang akan direncanakan guru menjadi 2 tabel program kegiatan semester. Jadi program semester 1 apa saja sih tugas-tugas kegiatannya, aktivitasnya ya. Nah, kalian lihat. Pertama, materi generic skill. Kode aktivitasnya GS K7A1-U. Nama materinya berbagi tugas dan peran dalam kelompok. Ini tugas yang akan kalian lakukan minggu ini, ya. Berbagi tugas dan peran dalam kelompok. Kemudian ada perencanaan kegiatan. Nah, ini ya, mungkin besok minggu depan perencanaan kegiatan. Ini aktivitasnya. Jadi satu pertemuan, satu aktivitas. Kemudian materi algoritma. Kegiatannya apa? Prakteknya apa? Ini nama aktivitasnya gelang warna-warni. Ini kodenya. Pengembangan soal gelang warna-warni. Ini kodenya. Itu algoritma. Kita belajar algoritma. Ini prakteknya. Di semuanya ada di buku ini. Oke. Berikutnya seterusnya sampai ke PTS ya, penilaian tengah semester. Jadi ini sampai ke file dan folder ya. Harus selesai. Kemudian penilaian tengah semester, koneksi internet, pengembangan dan search engine, surel, aplikasi perkantoran, dan sebagainya. Oke, ini kode-kodenya, harus paham dulu. Semua ada di buku. Bilangan biner. Nah, kemudian program semester 2. Ini program semester 2. Nah, struktur data, nama tulisan kata rahasia, kode aktivitas ini. Representasi data, nama aktivitasnya, peminjaman ruang, kodenya ini. Semuanya ada di buku ini. Buku ini boleh kalian print, ya. Tapi belum ada buku paketnya ya. Ini boleh kalian print dulu masing-masing. Nih ya, materi semester 1, semester 2 ini kegiatannya, aktivitas kita. Jadi akan padat sekali. Tolong kalian harus semangat dalam bekerjanya ya. Rajin ya. Oke, berikutnya ini sampai ke penilaian akhir semester. Oke, berikutnya kegiatan dalam sehari-hari, kalau bisa kalian membuat jurnal siswa, nama siswa, kelas rombel ya. Minggu pertama aktivitasnya apa, topik yang dipelajari apa, refleksiku, isi refleksi. Refleksiku ini kalian isi apa yang sudah kalian pelajari. Topik yang dipelajari apa yang kalian pelajari. Kalian isi ya jurnal siswa ini. Ini untuk mempermudah kalian dalam belajar. Kemudian kalian bisa dalam buku ini melakukan evaluasi diri dan refleksiku di akhir semester. Apa yang kalian dapati? Pertama, aku sangat senang, kurang senang, tidak senang karena bla 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 bla. Ya, dalam belajar ya. Aku merasa sudah belajar dengan baik dan berusaha. Jika nilai skala 1, aku akan nilai usahaku. Berapa nilai kamu? Ya, dari hasil kamu belajar ya selama 1 semester itu apa? Apakah kamu bisa mencapai angka 4? Ya, catatan kamu apa? Angka 4 ini terbaik. Angka 1 ini 1A ya. 4 ini 2A. Buku kerja siswa. Di sini ada buku kerja siswa ya. Buku kerja siswa.
Ya, bisa kalian membuat contoh kerja, kalian buat satu catatan sendiri, ya. Catatan dibuat dalam catatan berpikir komputasional, catatan sistem komputer dan sebagainya. Buat catatan sendiri. Oke, baik. Nah, ini tentang pengantar keterampilan generik. Ya, 7 aspek praktika informatika itu adalah sebagai berikut. Ya, 7 aspek dalam praktik lintas bidang. Ya, silakan kamu baca nanti di sini. Ya, kalian harus mau membaca dan literasi. Nah, zaman sekarang itu harus mau berliterasi. Kemudian bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini ya, bekerja sama kelompok itu hampir semua aspek dalam kehidupan. Dalam digital, kalian bisa komunikasi grafis, ya. Kalian mengomunikasikan ide dalam bahasa lidah ataupun tertulis. Itu kerjasama dalam kelompok. Oke, berikutnya bekerja dalam kelompok. Nah, ini tugas. Nah, kalian akan mulai tugas kalian, ya, bekerja dalam kelompok. Bacakan, ya. Tugas diberikan dikerjakan dalam kelompok agar kalian dapat berdiskusi mengerjakan suatu tugas yang lebih besar. Jadi nanti kalian kelompoknya, ya, di sini kalian boleh memilih sendiri dulu anggota kelompoknya siapa, ya, untuk mengerjakan satu tugas ini. Karena Bapak akan mulai minggu depan, ya, Bapak akan bagi kelompoknya setiap minggu. Setiap minggu akan berbeda-beda kelompok. Kelompok itu kelompok diskusi, ya. Diskusi bisa menggunakan WA dan sebagainya. Kemudian tugas berkelompok itu tujuannya apa? Agar kalian dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan memupuk semangat bergotong royong. Gitu. Tujuan dari tugas kelompok itu seperti itu. Ya. Jadi kalian tidak boleh lagi mandiri, diam sendiri, mengerjakan sendiri, harus berkelompok, berkolaborasi. Ya, sebagai contoh, tugas untuk benarkah jika tugas dikerjakan oleh lebih banyak orang akan selalu lebih cepat? Belum tentu. Saya tugas untuk membungkus dan memasukkan 20 komputer dalam kardus dikerjakan oleh 5 orang akan jauh lebih cepat dibandingkan jika dikerjakan oleh 2 atau bahkan 1 orang. Gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kalian akan belajar bagaimana bekerja dalam kelompok. Oke, ya. Jadi dalam berkelompok itu harus bisa membagi tugas. Kalian membagi tugas dengan kelompok kalian agar tugas itu bisa diselesaikan dengan cepat. Kalian harus belajar sekarang. Oke, sebagai pemanasan, ya. Sebagai pemanasan untuk belajar merencanakan tugas yang lebih besar, kalian diharapkan melakukan tugas sehari-hari yang lebih kecil dulu untuk pemanasan. Oke, jadi ini, ayo, yang kita lakukan adalah aktivitas kelompok. Ini aktivitas berbagi tugas peran dalam kelompok. Ini aktivitas pertama, ya. Aktivitas pemanasan dilakukan untuk mulai belajar bekerja dalam kelompok. Deskripsi tugas. Ya, tugas ini akan kalian kerjakan nanti dikumpul, ya, di GCR, ya. Deskripsi tugas. Misalnya, kalian 2 kakak dan 2 adik kalian dapat tugas menyiapkan ruang pesta untuk merayakan ulang tahun adik bungsu. Nah, ini skenario. Kamu mencoba membayangkan ada suatu masalah seperti ini. Kamu dan mempunyai 2 kakak dan 2 adik mendapat tugas menyiapkan ruang pesta untuk merayakan ulang tahun adik bungsu. Kerja ini kalian perlu berbagi peran karena setiap orang dapat mengerjakan hal yang tidak sama. Jadi coba kamu berbagi peran. Ya. Ada yang mengoles kue, menata meja, meniup balon, menaruh balon, dan menata kursi. Ibu juga menugaskan kakak sulung untuk memeriksa apakah semua sudah selesai. Oke. Nah, ini ruang pestanya, ini belum siap, dan ini telah siap. Coba kamu merencana ini, ya, bersama tadi 2 kakakmu dan 2 adikmu, ya, merencanakan untuk membuat suatu ruang pesta ulang tahun adik bungsu, ya. Oke, ada pekerjaan yang jika dikerjakan lebih banyak orang akan membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu sering bagi pekerjaan yang kelompok harus ditentukan oleh kelompok sebelum dikerjakan. Tujuannya agar tugas dapat dikerjakan dengan lancar. Tugas dibagi secara rata, adil, walaupun setiap orang tidak mengerjakan hal yang sama.
Sebelum mulai bekerja dalam kelompok, semua anggota kelompok perlu menentukan strategi yang tepat agar tujuan tugas dapat dilakukan dengan efisien dan optimal. Untuk tugas tertentu perlu ditunjuk oleh tim yang akan mengatur kelancaran pekerjaan. Ada yang memeriksa apakah hasil akhir sudah sesuai dengan yang diharapkan. Itu kelompok. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, lakukan hal-hal berikut. Nah, nanti sebelum kalau bekerja kelompok, lakukan hal-hal berikut. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. Ya, lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan pembagian tugas. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai. Jadi harus berbagi. Ya, jika semuanya meniup balon, maka tidak akan selesai tugas kalian. Harus ditunjuk ketua kelompoknya. Jika anggotanya banyak, hasilnya perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. Ya? Maksudnya ya ketua kelompok menugaskan setiap anggotanya mengerjakan apa-apa, kemudian setelah itu dikumpulkan hasilnya, kemudian digabungkan. Ya, kerjakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Yang khawatir kalau perannya berbeda, kalian dapat berganti peran dan tugas berikutnya. Keempat, setelah masing-masing memberikan bagian sesuai perannya, tim harus berkumpul untuk mengintegrasi hasil kerja masing-masing. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi, merumuskan kesimpulan semua kelompok dan dengan berdiskusi. Oke, apa yang kalian lakukan? Nanti tolong kalian buat isi tabel ini. Buatlah pembagian tugas dan peran untuk setiap anggota tim. Isi lembar kerja siswa berikutnya. Kalian isi. Kakak pertama, tugasnya apa? Perannya apa? Kakak kedua, tugasnya apa? Perannya. Silakan kalian membuat ya. Seakan-akan kalian itu bekerja dalam kelompok. Kamu adalah ibaratnya sebagai ketua kelompok ya. Kakak pertama kasih tugasnya apa? Perannya. Kakak kedua tugasnya apa? Perannya. Kemudian kalian tugasnya apa? Perannya. Adik pertama tugasnya apa? Perannya. Adik kedua tugasnya apa? Ini kalian buat. Ya, coba kalian buat sebagus mungkin, sebanyak mungkin tugasnya agar perannya, agar nanti kalian berlima ya mampu membuat suatu ruangan pesta ulang tahun yang telah siap seperti ini. Silakan ya. Itu ya tugas kita minggu ini, letakkan di tabel ini, diketik. Bagi yang punya komputer silakan diketik ya. Bagi yang tidak punya komputer silakan ditulis tangan, kemudian di foto dan dikirim ke GCR. Ini saja. Ini kegiatan kita minggu ini. Baik anak-anak, jika kurang jelas silakan kalian bertanya di grup WhatsApp ya, WA kita. Itu saja ya. Demikian dari Bapak tugas kita minggu ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian semua ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian. Sekali lagi sampai ketemu minggu depan. Tugas kerjakan secepat mungkin, sebagus mungkin dan secepat mungkin. Jangan lupa kalian harus selalu literasi numerasi, ya, bekerja sama bersama teman-teman. Anggota kelompok silakan kamu mau nanti bekerja sama dengan orang lain, teman-temanmu yang lain boleh, ya. Tapi masing-masing mengerjakan masing-masing tugas ini, tabel ini. Oke, itu saja dari Bapak. Bapak tutup sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan.